Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kali ini kembali lagi bersama saya Bapak Tatak atau biasa dipanggil dengan Mas Estu ya. Ada kabar gembira buat pemenang FOPK 2020 sudah diumumkan. Oke. Yang pertama saya selamat untuk para pemenang. Saya ucapkan kalian luar biasa ya. Kalian sudah memberikan hasil yang terbaik dan akhirnya menjadi juara ya setelah proses yang sekian lama. Dan ya sepertinya dari kemarin Dindik Jatim mungkin kebingungan karena postingan terlalu banyak, karya-karya kalian terlalu bagus-bagus ya. Akhirnya penjurian agak molor ya. Yang tadinya tanggal 2 diundur jadi tanggal 6. Kemudian yang tadinya tanggal jam 1 ternyata sampai sore bahkan malam. Bahkan sampai ada yang salah nama juga IG-nya. Jadi mungkin karena persaingan sangat ketat ya, dan karya kalian juga memang bagus-bagus. Maka dari itu video kali ini saya akan mereview ya juara-juara untuk setiap kategori FOPK 2020 tahun ini. Jadi mungkin tidak saya review semua yang terbaik ya, mungkin dari setiap kategori saya akan memilih 2 saja, yang nomor 1 dan 2 untuk saya review. Oke ya. Jadi langsung saja, nggak usah lama-lama. Saya juga tidak mempersiapkan karena ini juga sudah telat, harusnya juga memang dari kemarin, tapi baru bisa saya upload hari ini dan mari kita review. Oke, jadi ini adalah juara 1 untuk kategori lomba fotografi ya, diraih oleh Koisdu ya. Jadi Mas Koisdu ini dia memotret gambar anak ya sedang membaca buku dan memegang gadget ya. Jadi potret anak yang tetap belajar dan membantu orang tua di tengah pandemi. Masya Allah. Jadi ini juara 1 ya. Jadi gambar foto ini menjelaskan, jadi kenapa sih kalau foto itu gimana sih Pak biar menang Pak? Ya pertama, gimana caranya biar lomba foto menang itu ya punya tema ya, punya tema. Itu yang paling penting, tema dan pesan gitu. Jadi karena temanya memang corona ya, jadi Mas Kois ini ya mungkin dia sering motret juga, udah sering ikut lomba ya. Jadi bagus lah, dia punya konsep anak sekolah ya kan. Dia ingin membantu orang tua, tapi karena di masa pandemi ini waktu belajarnya akhirnya kan nggak bisa ke sekolah. Jadi dia menyempatkan untuk membawa buku dan gadgetnya ya. Mungkin dia mengupload atau mengumpulkan tugas lewat gadget, dibela-belainya ke sawah membantu orang tua ya kan. Jadi pesannya di situ. Jadi dan ya bagus lah dari segi foto, suasananya juga pas lagi pagi-pagi ya, lagi udara segar gitu. Karena pagi itu juga memang waktunya yang sangat bagus untuk mengambil gambar karena tidak terlalu kontras juga gitu. Jadi memang foto pas pagi itu sangat cocok gitu, apalagi di seperti ini di tempat sawah gitu. Landscape ini tuh sangat bagus karena warnanya hijau, kemudian kena sinar-sinar matahari ya. Mungkin saya rasa cocok lah Mas Kois ini karyanya jadi juara 1 ya, karena pesannya nyampe, kemudian fotonya juga punya pesan mendalam gitu. Jadi buat orang-orang di sana ya yang sudah diberi nikmat ya kan, yang masih sehat ya kan, yang punya peralatan lengkap untuk belajar ya kan, cobalah bersyukur gitu. Di luar sana masih banyak orang yang lebih susah dari kita dan masih pengen belajar seperti anak yang ada di foto ini. Oke, mungkin itu review dari saya untuk Mas Kois. Selamat ya. Kita lanjut ke foto berikutnya.
Oke, yang kedua kita ke Instagramnya Parama Ahmad ya. Jadi Parama Ahmad eh, mengupload foto dengan tema dari rumah melihat dunia ya. Nah, di sini berbeda dari foto yang sebelumnya ya. Kalau yang pertama kan kita lihat ada di outdoor ya kan, di sawah. Kalau ini mungkin di dalam ruangan. Kemudian anak kecil ini ya mungkin kelas-kelas berapa ya, masih SD atau SMP, SD kayaknya. Dia melihat buku, menatap buku, membaca, merenung gitu ya. Jadi mungkin pesannya dari rumah melihat dunia, dia mencoba ingin ya belajar ya. Pesannya di sini ya belajar gitu. Kita lihat juga di dalam foto ini banyak buku-buku ya. Ya tak tahu lah itu dibaca semua atau tidak, pokoknya intinya di dalam buku ini pesannya adalah bagaimana kita meningkatkan ini minat baca kita, apalagi di saat masa pandemi ini kan, karena banyak waktu kosong gitu, banyak waktu panjang gitu, akhirnya cocok untuk membaca buku gitu. Jadi anak ini mungkin ya di sekolah juga diliburkan gitu kan, anak kecil ini juga ingin belajar tapi ya hanya bisa dengan buku gitu, karena mungkin dia nggak punya gadget atau masih SD, masih kecil, nggak boleh sama orang tuanya pakai gadget gitu. Akhirnya dia ya membaca buku dengan apa itu, lilin ya, lilin, lampu-lampu kayak lampu buatan gitulah, tapi kayaknya dari lilin, kayak semprong gitu, cuma dari botol gitu, tapi keren gitu. Jadi kayak menambah visual yang apa ya, butuh penerangan gitu. Jadi ilmu itu nur, ilmu itu adalah cahaya gitu. Jadi gimana pun, di tempat apapun, segelap apapun, kita harus belajar gitu. Sesusah apapun, sewabahnya corona ini bahaya, sebahaya-bahayanya corona ini ya kan, walaupun dalam pandemik ya kita harus belajar gitu. Makanya ilmu itu sangat penting. Ya Rob, betapa lemahnya hamba di hadapanmu, dan betapa luas ilmumu. Dari fenomena ini corona, kau ajari kami jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Nah itu, jangan meremehkan hal yang kecil. Jadi bagus ya Parama Ahmad ini, dari SMK Negeri 1 Bojonegoro, kelas 10. Wah, kelas 10 udah bisa memotret, mengkonsep foto seperti ini tuh mantap, bagus sekali. Jadi ya selamat juga untuk Mas Parama Ahmad, gokil. Kita langsung ke next review selanjutnya. Oke, kita sekarang ke kategori poster digital ya. Jadi ini adalah juara 1 pemenang lomba poster digital dari Mas Syahrul L ya, Kabupaten Bojonegoro. Wah, jadi judulnya penuhi asupan gizi dan nutrisi agar menguatkan imun kita melawan coronavirus ya. Muhammad Syahrul Nur Alim, sekolah SMK Negeri Purwosari Bojonegoro, kelas 12 DKV. Wah, ini anak DKV nih, keren nih. Jadi ya ada 3 orang ya. Jadi di situ kayaknya ada ayah, ibu, dan ya anak gitu. Jadi keluarga lah. Jadi dalam rumah kita juga dituntut untuk makan lah dengan asupan yang bergizi itu, agar menguatkan imun kita gitu untuk melawan virus corona ini. Jadi pesan yang sangat bagus gitu, karena memang jajanan makanan yang mungkin selama ini sebelum corona kita masih sembarangan, masih asal-asalan, banyak yang junk food, banyak yang gak sehat gitu kan. Pada pandemik ini, pada wabah ini, kita dianjurkan ya kan, penuhi asupan gizi dan nutrisi. Jadi agar ya kita kembali sehat gitu, apalagi pas di bulan puasa ya kan, di bulan Ramadan. Ya alangkah baiknya kita makan sahur, berbuka dengan yang bergizi, makanan yang punya nutrisi, itu sangat baik gitu ya. Jadi saya coba kita geser ini ya, kita geser. Nah ini family imposter ya. Jadi ini ada, sepertinya ini bukan
orang tua ya, mungkin ini teman-teman mereka gitu ya, teman-temannya Mas Syahrul atau gimana ya, saya juga kurang tahu sih. Jadi sepertinya ini teman-temannya atau saudaranya, kemudian di dalam poster ini seperti keluarga lah intinya, atau seperti ya di dalam satu ruangan gitu. Jadi ya mungkin dia mengambil wajah teman-teman atau saudaranya ini bertiga ini, kemudian dijadikan sebuah vektor ya, sebuah visual untuk poster. Family in poster ya, keluarga, berarti keluarga karena di sini tulisannya family ya kan. Jadi diibaratkan mereka bertiga ini adalah keluarga, atau memang beneran keluarga, mungkin saya kurang tahu. Wah, ini juga ada sketsanya, jadi bagus ya. Jadi dia membuat poster digital ini nggak sembarangan gitu, jadi dia bener-bener mengkonsep gitu. Jadi membuat poster digital seperti ini harus ada coret-coretannya gitu. Jadi kayak ini ada apa ini ya, ada meja ya kan, ada buah ya kan, nanti di tengahnya, nah dia ada konsep kayak mana bentuknya, lagi meluk-meluk buahnya atau lagi buat makanan ya kan, lagi ketawa atau lagi mangap, itu dikonsep deh, di sketsa gitu. Nanti mana yang paling cocok, mana yang paling masuk oke sama tema, sama konsep, sama pesannya gitu, baru dibuat desainnya gitu. Jadi nggak cuma oke kita buat desain poster jadi, oh nggak kayak gitu. Ini contoh yang bagus ya. Jadi mengapa Dindik Jatim memilih Mas Syahrul ini juara satu ya, mungkin dia punya konsep gitu, dia punya sketsa, punya cerita di dalam sebuah poster gitu, dan gak sembarangan gitu. Ini buatnya mungkin menguras pikiran dan butuh ide yang banyak ini. Ya kalau masalah skill desain ya udah bagus lah ya, cuman yang saya suka ya, dan kemungkinan mengapa dia bisa juara karena dia mempunyai sketsa, punya cerita awal dan konsep, itu sangat bagus. Oke ya, itu review dari saya untuk Mas Syahrul. Mantap ya kan, selamat kalau sudah jadi juara, semoga sukses lagi. Kita ke review selanjutnya ya. Oke ya, ini dia, ini Mas Jody 09 ya. Mas Jody 09 ini adalah ya di sini tidak ada sekolahnya ya. Ya saya kurang tahu nih dari mana sekolahnya, kelas berapa, tapi sepertinya dia sudah sering membuat poster ya, poster atau desain lah. Karena kalau poster seperti ini udah kelas-kelas apa ya, udah kelas-kelas freelancer lah. Bagus ini. Jadi kayak dia menulis di sini let us handle it ya kan. Pesannya biarkan ahlinya yang bergerak di garis depan, dengan kita tetap di rumah aja, sama dengan kita membantu perlawanan terhadap corona, jadi di rumah aja. Oke. Iya, yang dimaksud di rumah aja ini ya kita sebagai masyarakat ya di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Let us handle it, ya biarkan kami yang menghandle gitu. Jadi siapa mereka ya, ini para tenaga medis gitu ya kan. Jadi mereka yang berusaha untuk memastikan apa korban-korban, pasien-pasien yang terkena corona, mereka yang menghandle gitu, mereka yang mengobati, mereka yang merawat gitu. Jadi untuk masyarakat yang tidak terkena ya harus di rumah, jaga asupan makanan ya, cuci tangan, bersih-bersih, jaga kesehatan, jaga imun gitu. Jadi dengan kesadaran kita untuk tetap di rumah akan sangat membantu para ahli yang berjuang di garis depan. Nah itu benar sekali. Jadi meskipun mereka para ahli-ahli bekerja keras pagi siang malam ya kan, sampai nggak pulang, sampai nggak ketemu keluarga, tapi kalau masyarakatnya masih keluar ya kan, masih nongkrong ya kan, masih mabar gitu, itu gimana gitu. Kita tidak bisa berharap banyak gitu sama tenaga medis kalau kita sendiri sebagai masyarakat masih berkeliaran gitu. Oke lah kalau misalnya kamu keluar untuk membeli makanan misalnya yang penting-penting, atau memang kamu bekerja atau masih punya apa ya urusan penting, berjualan misalnya, memang nggak ada penghasilan lagi, orang tua, membantu orang tua gitu.
Tapi kalau misalnya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk kegiatan yang shopping ya kan, atau yang nongkrong nggak jelas gitu, kalau bisa janganlah gitu ya. Jadi pesan di sini tuh sangat bagus lah ya. Selain pesan untuk eh, membuat apa ya, memberi asupan gizi untuk makanan kita ya, ini juga bagus gitu. Karena apa? Karena di sini dia memesankan itu tadi, set let us handle it, biarkan kami yang mengurus, biarkan kami yang menghandle, kalian tetap di rumah ya. Karena dengan caranya kita di rumah itu meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona ya. Jadi Mas Judi keren ya, pesannya nyampe ya kan, desainnya juga ya bagus lah, dan mungkin sangat bagus lah, dia sepertinya sering buat desain untuk dijual ini. Dan ini dibuat kaos keren ini, buat kaos, dibuat logo, dibuat tas, atau dibuat apa ya, Let Us Handle ini bagus ini. Jadi mungkin bisa lah dibuat kaos kemudian dijual, sip ini, keren. Aku suka ini Mas Judi ini ya, tapi saya nggak tahu dia kelas berapa, sekolah di mana. Oke, selamat sudah menjadi juara 2. Keep your work. Oke, kita lanjut ke review selanjutnya. Oke, kali ini kita mendapati juara dari perempuan ya. Ini adalah juara 1 kategori lomba gambar drawing manual ya, poster. Jadi poster drawing manual, karyanya dari Eva Rahma Asyari, kelas 11. Wah, ini kelas 11 IPS ya, IPS, walaupun IPS tapi bisa gambar, mantap ya. Jadi nggak hanya orang-orang di kafe, nggak hanya orang-orang seni gitu ya, dari SMA Negeri 1 Tuban. Oke, jadi kita review posternya. Corona tak menghambat kita meraih mimpi ya. Corona tak menghambat kita meraih mimpi. Di dalamnya dia membuat poster yang berisikan, di sini ada gambar rumah ya kan. Gambar rumah, di dalamnya ya ada kegiatan-kegiatan gitu. Yang pertama ada kegiatan menonton TV ya kan. Mungkin dia belajar online dari siaran-siaran TV. Kemudian ada satu lagi yang pakai laptop ya kan, dengarkan musik gitu ya, beraktivitas seperti biasa. Kemudian ada gambar adik-adik kaos hijau ya kan, membaca buku ya kan. Kemudian ada gambar yang paling bawah, orang juga bekerja ya. Jadi mungkin ini satu keluarga ini. Satu keluarga, ini ada ayah, ini ada ibu, ini ada adik kakak laki-laki, ini ada adik perempuan, tapi saya kayaknya intinya ini ada di dalam satu rumah keluarga ya. Gimana dia berpesan ya, bahwasannya corona ini ya tidak menghambat kita untuk meraih mimpi gitu. Jadi ya belajar gitu, apapun ceritanya kita harus belajar gitu, karena belajar tuh emang udah tuntutan gitu. Minal mahdi ilal lahdi gitu, dari lahir sampai ke liang lahat itu harus belajar gitu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya kan, dari lahir sampai ke liang lahat gitu. Jadi ya mungkin seluruh warga di Indonesia, bahkan di dunia, kondisinya seperti ini gitu, beraktivitas ya di dalam rumah gitu. Jadi ada virus tuh, lihat tuh di luar tuh. Jadi di luar, di genteng tuh ada virus tuh. Artinya ya mungkin kalau keluar, kemungkinan kena virusnya bisa terjadi gitu. Kita bisa terkena virus kalau kita keluar rumah. Akhirnya di rumah saja, nonton TV boleh, nonton TV, nonton yang baik-baik gitu. Nonton yang berkenaan dengan menambah ilmu kita, menambah iman. Nah, kemudian bekerja atau jualan, kan bisa dari rumah, jualan online ya kan, belajar mendesain, belajar membuat project ya kan. Paling bagus ya membaca buku ya. Jadi buku apa saja, buku bacaan, buku sejarah, buku tutorial ya kan, buku materi,
baca Al-Quran itu juga bagus gitu. Jadi intinya corona tidak menghambat kita meraih mimpi. Oke. Jadi dari Mbak siapa tadi namanya, Mbak Eva ya, Mbak Eva Rahma ya, keren lah. Sepertinya dia menggambar ini di kertas A3 ya, A3 nih, besar ini. Jadi mungkin ya warnanya juga bagus lah. Oh iya, satu lagi, kenapa backgroundnya hitam ya? Backgroundnya kok hitam ya? Ya mungkin background hitam tuh menandakan ya pastinya gelap gitu, gelap ya, di luar sana itu sedang ada wabah gitu. Jadi moodnya itu lagi gimana gitu, lagi kacau, lagi sulit, masanya tuh masa sulit gitu, masanya masa sulit. Jadi ya itu tadi, kenapa aku nggak putih atau biru kayak awan, kan indah gitu ya. Ini tadi karena juga mungkin di sekitar background hitamnya juga ada bulan ya, ada planet, ada apa tuh, roket ya kan, ada kata pembesar ya kan. Ya mungkin dia menjelaskan juga bahwasannya semua yang hitam itu juga tidak selamanya sulit, tidak selamanya gelap gitu, pasti akan juga cerah. Dan ingat juga ya kan, malam hari itu juga indah karena ada bintang-bintang gitu. Jadi malam hari itu juga indah karena ada terangnya sinar bulan gitu, ada planet-planet, ada galaksi ya kan. Jadi ya keren lah gitu. Malam juga pasti akan berganti dengan pagi yang indah ya, dengan mentari, dengan silaunya paginya, seperti tadi fotonya Mas siapa, Mas Kois ya kalau nggak salah, yang ada anak-anak pagi-pagi itu kan sangat indah gitu. Jadi corona ini hanya sebentar, adalah background malam yang sebentar lah. Insya Allah kita akan menghadapi suasana yang indah ya, pagi yang ya sejuk dan penuh mimpi gitu. Jadi kejarlah mimpi itu, tetap belajar dan berkarya dari rumah. Itu mungkin review dari saya untuk Mbak Eva. Keren ya, selamat udah jadi juara 1. Kita langsung ke berikutnya. Oke, ini dia, mantul sekali. Untuk juara 2 ya, kita mendapatkan lagi seorang siswi ya, dari Mbak Salsabila. Dari mana dia? Salsabila As-Saadah kelas 11 SMA Negeri 1 Cermai Gresik ya. SMA Negeri 1 Cermai Gresik. Wah, kelas 11, luar biasa. Protect our earth from coronavirus ya. Jadi wah, ini mantap ini. Jadi dia kayak ya seperti yang kita ketahui lah ya kan. Jadi bumi ini tuh di visualnya dia tuh semacam lagi keadaannya itu ya sulit karena kena wabah gitu ya. Jadi kita harus menjaga nih. Siapa aja yang harus menjaga? Ya kita semua gitu. Jadi yang paling berperan penting yang ada di dalam bumi itu, jadi kayak digambarin kayak mangkok. Ada dokter ya, ada polisi ya kan, ada perawat, tenaga medis ya kan, dan ada masyarakat juga ya kan. Kemudian ya kenapa tangan? Ya mungkin tangan itu adalah visual yang sangat bagus lah ya kan, sangat gampang karena dari tangan kita lah yang bisa merubah semua ini gitu. Karena dari tangan kita, 2 tangan ini itu yang menggambarkan wabah ini bisa segera hilang, segera pergi ya. Karena kita harus bergerak, kita harus bersama-sama, bekerja sama lewat tangan-tangan kita ini. Itu makanya di bawahnya juga dia menambah keterangan tuh, gambar cuci tangan ya kan. Kemudian harus pakai masker kalau keluar rumah ya kan. Kemudian gambar yang ketiga harus stay di rumah ya kan, ada ibu dan seorang anak kecil ya. Jadi di situ ada 3 visual dan 1 visual inti untuk berpesan bahwasanya kita harus menjaga bumi ini dari corona. Wah, ini bagus lah ya kan. Kemudian di sekitar mangkok bumi ini ada virus-virusnya nih, warna merah ini kan ya. Warna merah ini berarti dia nggak pandang bulu, berani dia. Warna merah nih
artinya menggambarkan dengan pokoknya dia istatak gitulah pokoknya. Virus ini kan modelnya dia nggak kenal kaya miskin, nggak kenal cantik jelek, ganteng pelit, gendut kurus, ya pokoknya virus ini menyerang siapa saja, muda tua, anak kecil, anak remaja, siapa aja. Jadi makanya kita harus menjaga diri kita supaya biar kita aman gitu. Jadi selamat sekali lagi buat Mbak Salsa sudah menjadi juara 2 ya. Karyanya bagus, gambarnya bagus. Kelas 11 SMA dari Gresik. Oke. Terima kasih sudah membuat karya seperti ini. Kita lanjut ke review selanjutnya. Oke, ini adalah Mas Farid Afandi ya. Ini dia berhasil memenangkan juara 1 kategori video ya. Selamat buat Mas Farid ya. Kita coba melihat bagaimana video yang dia buat. Oke, langsung saja. As-salatu khairun minan naum. Oke. Ini masak ceplok, telur ceplok ya. Apa sih ini? Oh, bahasa Jawa. Halo, tim Mas. Aku kate bal-balan tapi ono corona iki. Ya aku ya pengen dolen karo arek-arek keling biyen. Podo-podo berarti. Aku pengen dengan jandanan tapi gak oleh karo makku. Cuh, corona. Biyen aku seneng dolinan gara-gara corona, awak dhewe rindu karo dolinan nang gang iki. Nang oma airek SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Wah. Dari Surabaya ternyata. Oke, jadi Mas Farid Afandi ini SMK Muhammadiyah 2 Surabaya ya. Oh, berarti judul filmnya Kangen Dulen ya. Kangen Dulen tuh artinya buat yang nggak tahu adalah rindu dengan bermain gitu. Kangen dengan bermain gitu. Dulen tuh bermain bahasa Jawa. Jadi ya Mas Farid mungkin sebelum wabah corona ya, jadi dia sering bermain di gang tadi, di gang kecil tadi ya. Mungkin banyak orang anak-anak main pakai gadget, tapi bagi Mas Farid main di gang sempit tadi itu sama teman-temannya di rumah itu sangat apa ya, memberi kesan lah waktu dia bermain. Tapi semenjak ada corona gitu ya, jadi dia nggak bisa main lagi dengan teman-temannya. Jadi ya mohon bersabar gitu. Sebaiknya kita ya memang harus tetap di rumah. Itu pesan dari Mas Farid ya, dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Filmnya bagus ya, jadi pesannya nyampe ya. Jadi untuk membuat film gimana biar menang dalam lomba itu ya, dia harus punya pesan gitu, memberi apa gitu di dalam film itu kepada masyarakat gitu. Jadi intinya bukan cuma bermain gitu ya, jadi kangen bermain, kangen belajar, kangen nongkrong, kangen jualan, kangen jalan-jalan, itu semuanya tuh di stop, semuanya tuh ditunda. Jadi kita harus bersabar, kita harus bijak gitu, karena wabah ini sangat berbahaya dan harus sama-sama kita waspadai. Oke, selamat untuk Mas Farid, videonya sangat mantap, bagus ya. Mudah-mudahan sukses untuk karya selanjutnya ya. Tunggulah sering-sering buat film dan ikut lomba lagi. Kemudian kita review selanjutnya ya. Oke lurs ya, ini adalah kategori video juara 2 ya. Mungkin ini review saya yang terakhir ya. Ternyata video ini buatan dari
Mas Raffi Anandiantoro ya. Mas Raffi Anandiantoro berhasil menjadi juara 2 ya dalam kontes video FPK. Bagaimana videonya? Langsung saja kita tonton. The novel coronavirus has killed more than Doctors 2,000 and nurses people working worldwide. tirelessly to end COVID-19 This agent virus of doesn't extracting the virus itself. COVID-19, oke. COVID-19 COVID-19. adalah sebuah pandemi yang berasal dari Wuhan, China, yang telah menjangkit lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Virus ini masih tergolong satu keluarga dengan SARS dan MERS. Begitulah yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan ciri-ciri yang hampir mirip dengan gejala flu biasa, masa inkubasi virus ini yaitu sekitar 14 hari, yang berarti bisa jadi Anda terjangkit virus ini selama 14 hari tanpa Anda sadari gejalanya. Pemerintah Indonesia telah mengimbau kepada seluruh orang untuk berada di rumah yang bertujuan untuk memutus rantai penularan. Maka dari itu, kita harus bekerja sama untuk menanggulangi virus ini. Dengan lakukan social distancing, menjaga kebersihan dengan cuci tangan, jaga pola makan, tidak keluar rumah jika tidak penting sekali, dan jaga daya tahan tubuh. Saya Raffi Anandiantoro. Stay safe. Oke. Novel coronavirus has Betul killed ya? more than Doctors 2,000 and nurses people working worldwide. tirelessly to Oke. Jadi simple ya. Jadi Mas Raffi ini dia tidak mau muluk-muluk lah ya. Dia tidak seperti yang video pertama, mungkin lebih banyak syutingnya. Maksudnya di videonya Mas siapa tadi yang pertama tadi yang menang itu dia lebih banyak nyuting di outdoor gitu. Tapi kalau Mas Anandiantoro ini, Mas Raffi Akbar nih, dia lebih banyak ke mencari video-video informasi kayak video berita, video sumber-sumber ya, kemudian data gitu. Jadi intinya Mas Raffi Akbar ini dia ingin menyampaikan apa sih coronavirus itu ya, dari mana asalnya, dari negara mana, bagaimana penyebarannya, kemudian pemerintah ngapain aja, apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam video yang singkat ini hanya 1 menit dia menjelaskan gitu gimana ya sebab akibat dari coronavirus ini gitu. Jadi ya simple gitu, nggak terlalu banyak orang juga. Dia juga ngomong sendiri kan. Nah, dia hanya membuat ya kamera selfie mungkin ya kan, ngomong sendiri ya kan. Kemudian nanti ditambah tulisan-tulisan, kemudian ditambah kayak gitu animasinya sedikit, ditambah font-fontnya sedikit gitu. Jadi membuat editing video itu nggak muluk-muluk lah, nggak cuman harus bagus, harus banyak konsep, tapi pokoknya pesannya nyampe gitu. Dia ingin menyebarkan sih, memberitahu, menginformasikan bahwasannya coronavirus itu apa gitu, coronavirus itu seperti apa ya, bagaimana kita menyikapinya ya kan. Nah, jadi Mas Raffi dari Madiun ya, wah luar biasa nih, kelas 11 lagi-lagi kelas 11 dari Madiun. Videonya sangat bagus ya, saya suka juga. Saya juga dapat pelajaran baru dari coronavirus ini. Dari video yang singkat ini kita sama-sama tahu ya kan, bahwasannya semua orang ya, semua dari kita wajib mewaspadai akan virus ini karena sangat berbahaya. Oke, jadi stay safe katanya, stay safe. Kayak gaya Mas Raffi. Saya Mas Esdu, Story Tetak Ramadan. Stay safe. Oke, keren. Mungkin sudah sangat panjang sekali ya. Ini adalah review terpanjang yang saya buat. Tapi apa salahnya saya mengapresiasi? Apa salahnya saya mereview? Ini adalah pelajaran penting bagi semua ya, pelajar juga, semua siswa, khususnya anak-anak yang belajar dengan berkaitan dengan desain. Kita harus mereview, kita harus komentar, kita harus ngasih masukan dan saran buat karya-karya mereka. Karena apa? Karena ini adalah pelajaran mengapresiasi bagaimana suatu karya itu memang benar bagus, ada kurangnya, ada salahnya. Kalau bagus, kita hargai. Gimana cara menghargainya? Bisa kita apresiasi dengan ya kita puji, kita beli desainnya, kita tonton videonya. Itu cara mengapresiasi yang baik ya.
kemudian kalau karyanya jelek ya kita juga bisa komentar ya kan, oh ternyata karyamu kurang ini, oh ternyata karyamu lebih bagus seperti ini, coba deh pakai ini mungkin lebih bagus. Nah gitu, itulah mengapa pentingnya apresiasi. Makanya buat penonton saya di YouTube ini, saya mengapresiasi, saya mereview ini bukan hanya asal-asalan gitu. Jadi ini sebagai pendidikan dan pelajaran buat semuanya gitu, nggak cuma murid saya gitu. Saya juga senang gitu, ternyata anak-anak di kafe, bahkan anak yang bukan di kafe ya, banyak di SMK, di SMA di Jawa Timur ya, di Jawa Timur ini kan lombanya se-Jawa Timur FOPK, itu bagus-bagus ya. Silahkan asah terus skillnya ya, asah terus kemampuannya, editing video, gambar, manual drawing, poster, desain, ilustrasi, vektor dan lain-lain sebagainya. Itu adalah skill buat kamu nanti sekolah lagi ya, kuliah. Jadi itu adalah bekal. Mungkin itu sudah pesan saya untuk para pemenang. Sekali lagi selamat ya. Semoga buat para pemenang jangan sampai kamu berhenti di sini. Ingat itu. Jadi pemenang bukan hanya sekali. Jadi pemenang adalah yang mampu mempertahankan juaranya. Jadi harus dipertahankan, harus membuat lebih baik lagi, harus membuat lebih banyak lagi, harus membuat lebih menginspirasi banyak orang. Buat yang kalah ya, jangan berputus asa gitu. Jangan berkecil hati, ikut lagi dan ikut lagi. Karena apa? Karena kalau kita tahu, oh ternyata kita kalah, mungkin dari review ini kamu tahu, oh ternyata saya kurangnya di sini, oh ternyata saya kurangnya ada yang salah gitu, ada yang salah kemarin, kita perbaiki gitu, biar next lomba, next project, next video, next foto, next gambar lebih bagus dan bisa menang. Ingat, kekalahan itu adalah hanya kemenangan yang tertunda guys. Oh lurus. Oke lurus, teman-teman, murid-murid, anak-anak, sahabat-sahabat saya, penonton-penonton saya yang saya cintai, terima kasih sudah menonton. Mungkin ini saja review dari saya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.